Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Allah larang. Di antara yang Allah perintahkan adalah menuntut ilmu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap orang muslim dan muslimah. Di dalam hadis ini juga termasuk. Di antara yang Allah larang adalah beberapa hal yang sering dijadikan julukan oleh para ulama kepada sebagian penuntut ilmu. Sekali lagi, bertakwa itu adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Salah satunya adalah menuntut ilmu. Dan bertakwa juga menjauhi apa yang Allah larang. Yang larangan ini sering dikerjakan oleh sebagian penuntut ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya di dalam menuntut ilmu, ada beberapa hal yang sering dijadikan julukan oleh para ulama rahimahumullah atau hafizahumullah. Yang pertama, yang sering dijuluki dengan Abu Shibr, yaitu si sejengkal. Shibrun artinya jengkal. Kalau dalam bahasa Balikpapan artinya kil. Adapun yang disebut dengan Abu Shibr, yaitu orang yang menuntut ilmunya baru sejengkal. Lalu kemudian para ulama kita mengatakan, al-ilmu thalathatu absyar. Ilmu itu ada 3 jengkal atau 3 kil. Man dakhala fi syibril awal takabbar. Siapa yang baru menuntut ilmu 1 jengkal, ciri-cirinya biasanya akan menyombongkan ilmunya. Dan inilah yang disebut dengan Abu Shibr, yaitu orang yang sebenarnya menuntut ilmunya baru 1 jengkal. Lalu para ulama mengatakan ciri mereka adalah suka menyombongkan ilmunya. Kalau kita ibaratkan seperti pendekar yang bertapa di atas gunung, baru dapat sedikit ilmu, kemudian langsung turun gunung dan mencari musuh sebanyak-banyaknya untuk mempraktekkan ilmunya. Ini yang disebut dengan Abu Shibr. Adapun orang yang bukan Abu Shibr, maka kata para ulama, man dakhala fi syibr tsani tawadhu. Orang yang sudah menuntut ilmu 2 jengkal, biasanya cirinya adalah bertawadhu, yaitu merendahkan hatinya tentang ilmu. Adapun kata para ulama, man dakhala fi syibr tsalits alima annahu ma ya'lam, atau alima anna al-ilma bahrun la muhita lah. Siapa yang menuntut ilmu 3 jengkal, lebih banyak daripada 1 jengkal atau 2 jengkal, biasanya nanti baru akan tahu bahwasanya ilmu itu adalah lautan yang luas dan tidak ada tepinya. Kita dapati sebagian orang setelah menuntut ilmu,
pasti akan ada masanya di mana dia diremehkan orang. Misalnya di dalam rumahnya dia beritahukan orang tuanya, "Pak, ini adalah perbuatan syirik. Ma, ini adalah perbuatan bid'ah. Mama harus menggunakan jilbab panjang. Tidak boleh hanya pakai kerudung kelihatan rambutnya kalau keluar rumah. Kakak, ini pertandingan tinju pukul memukul wajah, hukumnya haram." Sedikit demi sedikit dia sebutkan ilmunya, lalu kemudian orang di dalam rumahnya mengatakan, "Kamu baru menuntut ilmu kemarin sore sudah ngasih tahu sana sini, sudah ceramahi orang tua." Orang yang baru syibril awal atau abu syibr biasanya langsung marah karena diremehkan ilmunya. Dianggap anak baru kemarin sore, lalu kemudian dia marah. Ya memang saya baru belajar, tapi begini kalau belajar harus dipraktekkan ilmunya. Memuncak kemarahannya. Adapun orang yang lebih jauh dalam menuntut ilmu, biasanya manakala diremehkan, maka dia mengatakan, ya memang saya baru belajar, tapi semoga dengan mempraktekkan apa yang saya tahu, maka ilmunya semakin kuat. Ketika diremehkan, alah, gak usah ngajarin orang tua, kamu juga gak lahir kalau bukan dari mama dan bapak. Maka dia pun mengatakan, ya sudah. Maka dia bersabar. Dia tawadhu terhadap ilmunya karena yang dia beritahu adalah orang tuanya, maka dia kemudian menunda, ya sudah. Nanti ngasih tahunya besok lagi. Sedikit demi sedikit. Adapun orang yang abu syibr biasanya cepat marah dan ingin segala sesuatunya berubah secepat dia membalikan telapak tangannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang juga dilarang di dalam menuntut ilmu sebagaimana yang dijuluki oleh para ulama, yaitu mutasaddir qabla ta'ahhul, yaitu orang yang suka tampil sebelum ahli. Orang yang suka tampil sebelum waktunya. Ini ibarat mangga mau dipetik tapi masih mentah. Kata para ulama, man tasaddara qabla awanihi uqiba, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda, man tasaddara qabla awanihi faqad tasadda li hawanihi. Siapa yang mencoba untuk tampil sebelum waktunya atau mencoba untuk tampil sebelum tamat, sebelum mumpuni keahliannya, maka dia sedang menantang kehinaan dirinya. Sebagian kaum muslimin setelah mereka mempelajari ilmu agama, maka tidak sabar. Baru mempelajari fikih, belum mempelajari qawaid dan usulnya, ingin membuka kajian tentang fikih. Bukan berarti tidak boleh, nanti akan saya sebutkan ada kalanya terpaksa tasaddar. Tetapi pada dasarnya seseorang yang baru belajar fikih dan belum mempelajari ilmu usul dan qawaidnya, maka sebaiknya dia belajar tamatkan dulu ilmu alat tadi. Tidak cukup hanya dengan sekedar belajar fikih kemudian membuka kitab-kitab fikih dan mengajarkan dalam bentuk majelis ilmu. Karena jamaah yang dirahmati Allah, ketika seseorang mengajarkan ilmu agama, itu tidak akan bisa direm, tidak akan bisa dikendalikan bahwa hadirin hanya akan bertanya sesuai dengan yang ditahu oleh kepalanya. Tetapi mereka akan bertanya, mengembangkan pertanyaannya sesuai dengan apa yang mereka alami atau yang mereka temukan dalam kehidupan nyata. Maka seseorang manakala belajar, jangan terburu-buru untuk tampil sebelum dia menguasai ilmu-ilmu perangkatnya. Apalagi kalau kemudian belajar bahasa Arabnya belum tamat, baca kitabnya belum lancar. Maka kalau ingin membuka kajian dengan kitab-kitab yang jauh lebih luas pembahasannya, maka sebaiknya bersabar terlebih dahulu. Jamaah yang dirahmati Allah, ada kalanya seseorang terpaksa untuk tampil sebelum ahli. Di antaranya adalah manakala dia tinggal di sebuah daerah. Daerah tersebut tidak ada dai-nya. Ada sebagian dai, tetapi kalau berbicara banyak ngawurnya. Haditsnya yang palsu-palsu, minimal yang lemah-lemah. Pembicaraannya konon-konon katanya, tidak punya sandaran berupa hadis atau athar sahabat. Membawakan fikih-fikih sesuai dengan yang ada di kantongnya.
bukan yang ada di dalam hadis, bukan yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Lalu kemudian masyarakat meminta, bisakah Mas mengisi kajian khutbah Jumat atau ceramah tarawih? Karena di sini tidak ada dai, dan kalaupun ada itu ngawur-ngawur bicaranya. Tidak ada cara yang lain kecuali dia harus tampil, maka terbuka kesempatan untuk dia tampil, tetapi dengan syarat. Syaratnya adalah dia tetap berkonsultasi kepada ustadz-ustadz yang dia ketahui, bisa melalui telepon atau melalui WA, dan kemudian bertanya, berkonsultasi materi apa yang perlu disampaikan dan apa yang tidak disampaikan. Begitu juga manakala ternyata ditanya orang lain lalu kemudian dia tidak bisa menjawab, maka dia wajib mengatakan saya belum tahu dan saya akan cari tahu. Dan ini terjadi di sebagian daerah seperti di Penajam. Ada sebagian teman-teman yang tinggal di Grogot bagian dalam, sudah belajar dari ustadz-ustadz yang mengerti sunnah dan mengajarkan sunnah. Lalu kemudian ada keterbatasan, masjid-masjid di sekitarnya meminta, akan tetapi tidak ada orang yang betul-betul mumpuni kecuali dirinya yang tahu sedikit. Maka tidak mengapa baginya untuk tampil terpaksa, tetapi dengan syarat tadi berkonsultasi dan berhati-hati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang dilarang di dalam menuntut ilmu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama dengan julukan mutanammir, atau berasal dari kata namirah, harimau. Tanammur atau menjadi mutanammir artinya seseorang mencoba-coba untuk jadi harimau ilmu, di mana dia mempelajari atau menggali satu dua masalah, lalu menyengaja untuk mencari forum di mana dia bisa mengeluarkan pengetahuannya, sehingga kemudian orang-orang menatap dirinya dan menjadikannya seperti seorang harimau di bidang ilmu yang sedang dibicarakan. Dahulu saya pernah mendapati ada seorang pemuda, dia mau mencoba menjadi harimau, tetapi rencananya ini dia tuliskan di dalam Facebooknya. Dia mengatakan besok akan ada daurah tentang zakat, dan saya tahu pembicaranya ini berpendapat bahwa zakat fitrah atau fitri itu boleh pakai uang. Maka nanti saya akan datang dan saya akan bertanya tentang hal ini dan saya akan membantahnya. Semua tertuang dalam rencananya di dalam Facebooknya. Maka kemudian saya japri dia dan mengatakan, apa yang antum rencanakan itu bukanlah sebuah niat yang benar. Apalagi kalau kita datang bukan sebagai pembicara kedua atau pembicara tandingan, melainkan hanya sebagai hadirin. Siapapun pemilik forum, pasti dia akan menguasai waktu, pasti dia akan bisa bicara lebih panjang, sehingga kalau antum hadir hanya untuk membantah satu masalah, maka itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena nanti setelah antum berbicara dan membantah, pasti akan dibantah balik lagi. Dan ini yang disebut dengan namirah atau tanammur, atau mencoba untuk menjadi harimau ilmu. Yang terakhir, yang keempat, di dalam menuntut ilmu ada sebuah larangan yang disebut oleh para ulama mutajadil atau mujadil, yaitu si tukang debat. Itu sebagian orang yang manakala mengetahui sebuah masalah, kemudian melihat ada sebuah perdebatan, maka tidak tahan jarinya, tidak tahan lisannya, tidak tahan kakinya untuk melangkah di situ, menulis di situ, dan berkomentar di situ. Akhirnya terjadi perdebatan. Bahkan sebagian dari mereka memang memancing agar ada perdebatan. Kalau di zaman kita sekarang adalah para pemilik akun media sosial di Facebook, di Instagram, dan lain-lain. Sebagian orang yang sudah belajar, mereka membuat status sengaja sesuatu yang sifatnya kontroversi, lalu kemudian memancing orang, yuk komen, atau memancing dengan kalimat-kalimat provokatif supaya orang berkelahi dan bertengkar di situ. Misalnya di zaman sekarang ada perdebatan seputar di masa pandemi itu ke masjid atau tidak ke masjid. Begitu juga kalau yang di masjid, softnya berjarak atau tidak berjarak.
Dia mengambil pendapat-pendapat sebagian ustadz lalu kemudian dijadikan sebuah status, lalu memancing orang untuk berdebat. Harus dong ke masjid. Memancing orang yang tidak mau ke masjid. Setelah bersepakat dengan yang mau ke masjid, harus dong nempel dan softnya rapat. Memancing perdebatan dengan orang yang tidak mau rapat. Kadang-kadang tidak disertai dengan dalil-dalil ilmiah, melainkan dengan kalimat-kalimat yang tidak pas. Sebagian orang membuat status, Tuhanmu WHO atau Allah. Yang nyuruh kamu ke masjid itu Allah. Yang nyuruh tidak ke masjid itu WHO. Yang nyuruh rapatkan saf itu Allah. Yang nyuruh renggangkan saf itu WHO. Padahal di dalam ranah fikih, perdebatannya harusnya sifatnya ilmiah. Misalnya yang mengatakan rapat, pakai dalil. Rapatkan itu adalah sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya. Nabi SAW mengatakan tarasu. Atau Nabi SAW mengatakan istawu sawu sufufakum fa inna tasfiyata sufuf min tamamis shalah. Nabi SAW mengatakan hadil bainal manaqib wal aqdam. Rapatkan, lengketkan atau dekatkan antara pundak dengan pundak, tumit dengan tumit. Sehingga nanti yang mengambil pendapat tidak wajib di masa pandemi untuk menempelkan kaki, maka dia bisa mengatakan min tamamis shalah. Ini merupakan kesempurnaan salat, di mana kesempurnaan salat bisa saja dilanggar atau ditinggalkan manakala ada hajat seperti menjaga kesehatan. Sehingga perdebatan atau diskusi yang terjadi betul-betul dalil lawan dalil, kaidah lawan kaidah, sifatnya ilmiah. Nah, sebagian orang yang memang prinsipnya adalah mutajadil, hobi dengan perdebatan, maka akhirnya untuk masalah-masalah yang seperti ini ramai di media sosial dan terjadi keributan. Masih ingat beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu ada kasus penghinaan kepada Nabi SAW di Prancis. Kemudian sesama kaum muslimin tadinya mau membantah orang kafir atau menghancurkan prinsip-prinsip mereka atau ingin merusak kehidupan orang-orang kafir sebagai pembalasan. Bagus. Lalu kemudian muncul perdebatan, diboikot atau tidak diboikot. Yang boikot mengatakan supaya bentuk mencintai Nabi SAW. Yang tidak boikot mengatakan bagaimana kalau kita boikot? Ada orang muslim juga di Perancis. Akhirnya kelahi. Yang tadinya mau menghancurkan orang kafir, akhirnya menghancurkan sesama sendiri. Setelah itu pindah ke forum perdebatan yang lain. Sesama pemboikot kemudian berselisih pendapat. Ini boikot harus dengan keputusan pemerintah ataukah cukup dengan seruan para ulama? Akhirnya yang tadinya berusaha untuk menghancurkan orang kafir, akhirnya yang dihancurkan adalah sesama saudara muslimnya sendiri. Akibat jari-jari yang tak tahan dengan perdebatan, mulut dan kaki yang tidak suka kalau tidak diam. Jemaah yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua saya akan sebutkan kapan orang boleh berdebat, kapan tidak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa. Kapan Anda boleh berdebat, kapan tidak? Setelah menuntut ilmu, kewajiban Anda adalah mengamalkan dan bukan berdebat sana sini. Tetapi ada kalanya seseorang terpaksa untuk berdebat. Kapan dia boleh berdebat? Jawabannya manakala terpenuhi 3 syarat. Dan harus terpenuhi 3-tiganya, tidak boleh hanya dapat 1 atau 2 saja. Syarat yang pertama adalah topik. Anda baru boleh berdebat bila topiknya adalah topik yang layak untuk diperdebatkan. Seperti di zaman sekarang ada penggunaan e-money, ada penggunaan transaksi, penggunaan aplikasi yang dengan menggunakan aplikasi tersebut Anda kirim uang antar bank tidak perlu lagi bayar 6.500. Sahkah ini? Bolehkah ini? Halalkah 6.500-nya? Kemudian terjadi persilangan pendapat.
Sebagian orang berdebat, ini topik yang penting, maka terpenuhi satu syarat. Adapun perdebatan-perdebatan yang tidak penting, seperti di zaman dahulu orang berdebat antara ayam dengan telur duluan mana. Stop perdebatan seperti itu karena tidak penting. Atau perdebatan tentang politik, itu sebuah perdebatan yang gak akan ada habisnya. Beda presiden, beda syahwatnya. Presiden yang ini turun, yang disukai naik, belum tentu juga selesai masalahnya. Kalau sudah jelang pilkada atau pilpres, mau pilih yang nomor berapa, debat lagi. Setelah terjadi pemilu putaran pertama, masih ada silang pendapat lagi, ini kecurangan atau tidak, berdebat lagi. Setelah diputuskan oleh MK, debat lagi, karena yang satu tidak puas dengan hasilnya. Sesuatu yang tidak selesai-selesai. Yang kalau seandainya waktu untuk berdebat ini dipakai untuk menghafal Al-Quran, insya Allah juz 30 tamat. Yang kedua syaratnya adalah orang yang mau berdebat. Yang mendebat ini siapa, yang didebat itu siapa. Kalau yang berdebat ini adalah orang berilmu, silakan. Pada topik yang sedang diperbincangkan dia berilmu, oke. Sebagian orang yang mau berdebat ini, mohon maaf, bukan merendahkan. Tukang becak, tukang ojek, berbicara di warung kopi untuk sebuah topik yang bukan kapasitas ilmu mereka. Tukang becak, tukang kopi lulusan SD, apa pentingnya bicara politik? Mereka rakyat jelata. Yang berbicara seperti ini adalah yang S1, S2, S3 tentang ilmu politik, silakan. Mau berdebat soal boikot tidak memboikot, tapi yang bicara adalah orang-orang yang tidak mengerti ilmu fatwa, maka jangan. Serahkan perselisihan pendapat masalah ini kepada ustadz-ustadz saja. Kita yang baru belajar, diam saja. Di hari-hari ini ada banyak perdebatan soal, masih lagi-lagi soal ke masjid tidak ke masjid, dan soal di masjid itu rapat atau tidak rapat softnya. Bila yang berselisih pendapat ada dari kalangan ustadz, yang keluar adalah dalil. Manakala yang berselisih pendapat adalah para penuntut ilmu yang baru belajar, maka yang keluar adalah suka tidak suka dengan ustadz yang mana. Akhirnya ustadz dengan ustadz secara tidak langsung teradu domba. Di Facebook ribut, di Instagram ribut, di kolom komentar ribut, di WhatsApp, Telegram ribut semua. Yang berbicara adalah yang tidak punya kapasitas untuk memperdebatkan fatwa. By the way, akhirnya sebagian orang mengatakan, ini sunnah Nabi, rapatkan. Yang satu lagi mengatakan, kau pikir yang berfatwa soft itu berjarak, itu boleh, kau pikir anak kemarin sore. Kelahi lagi, gak selesai-selesai. Yang satu mengatakan, tapi Syekh Anu mengatakan rapat. Yang satu mengatakan, justru Syekh yang tadinya berfatwa rapat, sekarang membolehkan renggang. Lagi-lagi kelahi. Dalilnya tidak keluar. Maka siapa yang mau berdebat, lihat dirinya dulu. Pada masalah apa Anda berdebat, dan sudah layakkah untuk memperdebatkan sesuatu. Lihat juga siapa yang didebat. Bila yang didebat adalah orang awam yang tidak paham dalil, maka ingat-ingat kata Imam Syafi'i, saya kalau berdebat dengan orang berilmu banyak menangnya. Karena saya ilmu pakai dalil, dia tidak bisa bantah dalil saya dengan dalil. Tapi kalau saya berdebat dengan orang jahil, maka saya kasih dalil, dia kasih nafsu. Saya sebutkan Allah berfirman, Nabi bersabda, dia sebutkan dengan logikanya dan perasaannya. Menurut saya begini dan begitu. Maka kalau yang kita ajak untuk berdebat atau yang menjadi lawan debat kita di media, itu adalah seseorang yang sekiranya nggak paham dalil, mendingan diam saja. Karena sekali lagi, seandainya waktu untuk Anda berdebat itu dipergunakan untuk menghafal Quran, insya Allah dapat surat-surat pendek. Dan yang terakhir, syarat yang ketiga adalah niatnya. Apa niat berdebat? Kalau niatnya adalah untuk meluruskan teman yang menyimpang, ini baik. Bila niatnya adalah untuk memberitahukan apa yang dia ketahui, bila diterima alhamdulillah, bila ditolak ya sudah, maka ini baik. Untuk memberitahukan sebuah hukum yang mungkin teman tidak tahu, ini baik. Untuk mengemukakan dalil yang teman kita membahasnya dengan nafsu, ini baik.
Adapun sebagian orang ketika berdebat niatnya adalah untuk pamer ilmu, maka ini tidak baik. Adapun sebagian orang ingin berdebat supaya dikatakan seorang yang ahli dalam berargumentasi, maka ini sesuatu yang tidak baik. Bila niatnya sudah salah, maka sebaiknya mundur saja dari perdebatan. Maka jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan topiknya, perhatikan kitanya yang mau berdebat dan yang menjadi lawan debatnya, dan perhatikan juga niatnya. Yang terbaik adalah sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira'a wa la kana mihaqqa." Aku jamin ada satu rumah di pinggiran surga bagi orang yang mau berhenti dan meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Ini adalah yang terbaik, meskipun memang ada kalanya terpaksa kita berdebat karena ingin meluruskan sebuah pemahaman. Dan perhatikan 3 syarat yang saya sebutkan tadi. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau, dan Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.